Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Edi. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi matematika wajib kelas 11, yaitu aplikasi turunan aljabar. Baik, aplikasi turunan aljabar digunakan yang pertama adalah untuk menentukan nilai dan titik stasioner. Nah, bagaimanakah terjadinya stasioner itu pada suatu huruf fungsi? Nah, terjadi apabila terdapat garis singgung kurva di titik tersebut merupakan garis yang horizontal. Jadi maksudnya terdapat kurva. Nah, ini kurva yang warna biru, ya. Kemudian juga terdapat garis singgung yang horizontal, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, tepatnya di sini yang berupa garis merah. Nah, garis tersebut menyinggung kurva di titik tersebut, yaitu di titik kita misalkan X sama dengan A. Nah, disinilah terjadinya stasioner. Ya, jadi inilah yang disebut dengan stasioner. Boleh juga stasioner itu terjadi ketika menyinggung kurvanya di sini di bawah. Ini juga termasuk stasioner karena terdapat garis yang menyinggung kurva secara horizontal juga di sini. Nah, jadi nanti ada stasioner maksimum, kemudian juga ada stasioner minimum, ya. Artinya, kalau stasioner maksimum itu berarti memiliki nilai yang terbesar di sini, berarti di bagian atas. Sedangkan stasioner minimum berarti adanya di terkecil ataupun di bawah. Nah, bagaimana syarat terjadinya stasioner selain ada garis horizontal yang menyinggung kurva? Nah, di sini adapun syarat stasioner yaitu jika ada suatu fungsi f(x) berada di titik x sama dengan a, maka turunan pertama dari fungsi tersebut ketika di titik x sama dengan a akan bernilai 0. Ya, jadi untuk turunan pertamanya memiliki syarat sama dengan 0. Nah, jadi inilah yang disebut dengan syarat dari stasioner. Kemudian dari sini kita bisa menuliskan bahwa nilai stasionernya sama dengan FA. Ya, ini disebut dengan nilai stasionernya. Jadi kita tinggal memasukkan nilai X sama dengan A-nya ke dalam fungsi tersebut. Sedangkan untuk titik stasioner kita bisa menuliskannya A, FA. A-nya di sini adalah ketika X sama dengan A, sedangkan FA-nya di sini adalah dari nilai stasionernya. Nah, berikut akan Bapak contohkan bagaimana cara menentukan nilai dan titik stasioner pada suatu fungsi f(x). Nah, di sini ada soal, ya. Tentukanlah nilai dan titik stasioner pada fungsi f(x), x pangkat 3 dikurang 12x ditambah 8. Nah, tadi syarat untuk menentukan stasioner bahwa turunan pertama dari fungsi tersebut harus sama dengan 0. Maka kita akan cari turunannya. Maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 12. Nah, ini adalah turunannya. Nah, sedangkan tadi untuk syarat stasioner kita akan tulis syarat stasioner bahwa untuk turunan pertama dari fungsi harus sama dengan 0. Maka turunannya kita tuliskan kembali 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Kita akan cari nilai x-nya dengan cara memfaktorkan 3 buka kurung x kuadrat dikurang 4 tutup kurung sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan selisih menjadi 3 buka kurung x dikurang 2 buka kurung x ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan nilai x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan min 2. Nah, inilah yang disebut dengan nilai x-nya. Lalu kita akan menentukan
nilai stasionernya ketika berada di X sama dengan 2 dan ketika berada di X sama dengan min 2. Kita akan cari untuk nilai stasioner. Ketika berada di X sama dengan 2, maka kita akan masukkan saja nilai X sama dengan 2 ini ke dalam fungsi fx-nya. Maka kita tulis f2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 12 kali 3, 12 kali 2 ditambah 8. Nah ini kita hitung 8 dikurang 24 ditambah 8. Nah ini hasilnya sama dengan 8 tambah 8 16. Nah, 16 dikurang 24 berarti sama dengan minus 8. Nah ini adalah nilai stasioner minus 8 ketika X nya sama dengan 2. Nah sekarang kita masukkan lagi untuk menentukan nilai stasioner ketika berada di X nya minus 2. Dengan cara yang sama ya, kita masukkan ke dalam fungsi fx nya menjadi f min 2. X nya kita ganti ya, berarti min 2 pangkat 3 dikurang 12 dikali min 2 ditambah 8. Nah baik, kali ini tidak muat, ini Bapak tulis ke atas saja ya. Maka hasilnya ya 8 min 8 ya ditambah 24 ditambah 8. Nah, maka ini hasilnya min 8 tambah 8 hasilnya 0 tambah 24 berarti 24. Nah, inilah nilai stasionernya 24 ketika X-nya berada di minus 2. Kemudian, untuk menentukan titik stasionernya, kalau kita tulis titik stasioner, berarti tinggal kita pasangkan saja X sama dengan 2, nilai stasionernya minus 8. Berarti kita tulis 2, minus 8. Dan satu lagi kita tulis ketika X nya minus 2 ya, nilai stasionernya sama dengan 24. Nah, begitu ya cara untuk menentukan nilai dan titik stasioner pada suatu fungsi fn.